Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RK dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, Akil Wilda di acara DeadX Podcast. Leadership Experience Podcast ini adalah persembahan dari Rumah Kepemimpinan untuk menemani kaula muda dimanapun berada untuk bisa belajar banyak nih dari pengalaman-pengalaman pemimpin muda yang punya kiprah di berbagai sektor di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba ngobrol gitu ya, berdiskusi dengan salah satu pemuda yang punya kiprah luar biasa gitu ya, terutama di dunia bisnis begitu, dan dia juga adalah alumni Rumah Kepemimpinan Regional Jakarta Angkatan keempat. Nah, siapa dia? Mari kita sambut bersama Bang Tri Mulison Anugrah. Assalamualaikum Bang Tri Mulison Anugrah. Bang Muklis ya panggilannya ya. Halo, waalaikumsalam, Bang Oke. Akil, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bang Muklis gimana kabarnya? Sehat Bang, alhamdulillah. Nah, Bang Muklis ini seperti tadi yang saya sampaikan ya, adalah alumni dari Rumah Kepemimpinan angkatan keempat. Kita sama nih angkatan ini, cuman beda regional ya dulu ya. Kalau Iya, dulu Bang Muklis di Jogja sama Jakarta, Jakarta. kalau gue di Jogja gitu. Nah, sekarang dengar-dengar nih ya, Bang Muklis diamanahkan atau dipercaya sebagai salah satu sebagai CEO atau direktur ya dari satu perusahaan yang cukup punya banyak aktivitas terutama di bidang sektorial atau pembangunan ataupun pembangunan ini ya properti seperti itu. Nanti mungkin kita bisa cerita banyak. Nah, ceritain dong Bang Muklis nih aktivitasnya sekarang apa nih? Aktivitas sekarang ya, jadi memang saya diamanain untuk ngelola lembaga investasi ya. Kalau di dunia bisnis ini lebih dekat penggolongannya menjadi perusahaan private equity. Dan memang perusahaan yang saya pegang ini agak berbeda ya, unik dibandingkan private equity yang lain. Uniknya ini adalah saham terbesarnya mayoritas dimiliki oleh badan wakaf. Jadi memang ini adalah dana titipan dari umat ya untuk diputarkan seperti itu. Jadi portofolio dari perusahaan yang saya pegang, saya sebutkan aja ya Bang Akil ya, yang namanya Lentera Mitra Strategis atau disingkatnya itu Lentras. Betul. Jadi Lentras ini memang perjalanannya sudah 9 tahun, saya di sini sekitar 3 tahunan. Oke. Iya, jadi perusahaan ini portofolionya lebih banyak ke investment dan terbesarnya ada di properti. Oke. Ya. Nah, bedanya sih sekarang kita udah mulai untuk ke operating company juga, mengembangkan perusahaan developer tersendiri. Jadi kita juga ada anak perusahaan sendiri yang mengatur atau membuat klaster-klaster perumahan lah, seperti itu. Oke. Berarti sudah 3 tahun ya Bang Muklis ya? Iya, kurang lebih 3 tahun Bang Akil. Oke. Sebelum di Lentras kalau boleh tahu di mana nih Bang Muklis nih? Sepertinya juga banyak portofolio juga nih beberapa tempat ya kalau saya lihat ininya. Iya, kalau saya sih emang background-nya dulu economics ya, ngambil finance juga di master degree. Dulu saya kerja pernah di Kementerian Perekonomian sekitar 1 tahun. Ya. Kemudian sempat jadi analis di BNI Syariah Kantor Pusat, megang corporate strategy. Sempat juga jadi konsultan product development di salah satu BPRS. Iya, Bank Pekreditan Rakyat Syariah ya, lebih ke consumer sektor sih. Berarti emang sesuai dengan background-nya Bang Muklis ya, di studinya ya, sampai S2 ya? Finance iya, kalau background-nya sih memang sesuai di finance seperti itu. Nah, kalau boleh cerita nih lebih dalam nih, sekarang kan di Lentras ya, ada beda nggak dengan perjalanan karirnya Bang Muklis nih sebelum-sebelumnya? Pernah di sektor publik kan ya, Kementerian Keuangan, terus sekarang dipercaya sebagai kepalanya gitu kan, atau CEO-nya langsung dari perusahaan yang bernama Lentras ini.
ada ini nggak? Ada semacam perbedaan gitu nggak? Kayaknya harus lebih apa nih? Iya. Kalau aku bandingin, kalau aku bandingin Lentras dengan tempat kerja yang aku sebelumnya, kalau bandingin dengan Menko Perekonomian itu kan public sector, sedangkan yang Lentras ini kan private ya, atau betul. Lebih tepatnya di bisnis. Jadi parameternya emang sangat berbeda. Satunya services, satunya ya create revenue gitu kan. Nah kalau dibandingkan dengan satunya lagi kan perbankan syariah, mungkin bedanya sama Lentras adalah kalau Lentras itu memang masih small company ya, karena asetnya masih under 50 billion lah. Jadi tim kita juga nggak banyak, very lean. Kita kerjanya juga sangat matrix. Dan benefitnya adalah kita tahu semuanya dari proses bisnis, dari production, dari marketing, dari operating, semuanya kita dapat karena perusahaan kecil gitu. Dan informasi itu sangat-sangat full information lah. Kita tahu semua apa yang terjadi di perusahaan kita gitu. Tapi kalau di perusahaan besar itu kita dituntut untuk spesialis. Jadi kalau yang perusahaan kecil tadi itu generalis, kita harus tahu semuanya, apalagi CEO ya, chief everything lah itu. Tapi kalau di perusahaan yang besar, di perusahaan yang besar itu kita sangat terspesial. Jadi waktu itu saya benar-benar megang finansial corporate. Jadi itu aja yang terbatas di sebuah bagian saja gitu. Bagian yang lain mungkin kita nggak terlalu paham ya. Seperti itu. Bedanya seperti itu, Bang Akil. Oke, ini jadi pengetahuan juga nih buat Sobat RK dimanapun berada, terutama buat yang masih persiapan menuju dunia pasar kampus ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya bedanya baru lulus langsung ke perusahaan besar atau buat perusahaan sendiri apa? Nah, tadi sudah disampaikan nih oleh Bang Muklis nih perbedaan-perbedaannya. Mungkin teman-teman bisa ya mengetahui dan menyadari sejak awal biar nggak salah pilih ya. Yeah. Menimbang-nimbang juga. Nah, Bang Muklis, tadi kan ngomongin LMS, tadi dengar banyak portofolio LMS di properti ya? Betul. Nah, sampai sejauh ini mana aja nih proyek yang lagi dipegang sama Lentras, kalau boleh tahu. Ini sekaligus promosi nih ya. Jadi kalau properti itu ada beberapa macam ya. Kalau teman-teman tahu ya, ada properti manajemen sama properti yang komersial. Jadi maksud saya gini, kalau properti itu kayak contohnya mall, ruko, itu mereka lebih generate revenue dari persewaan. Jadi mereka lebih ke komersial. Jadi setelah bangun, build, mereka charge tuh dari persewaan gedung-gedung per unit, per meternya berapa gitu. Kalau kita mau buka merek tertentu, brand tertentu, kita tinggal sewa. Sehingga itu cash flow-nya cukup bagus. Tapi kelemahannya mereka payback period atau balik modalnya itu cukup lama. Betul. Nah, sedangkan yang di Lentras itu lebih ke sisi properti yang build and sell. Jadi dia ngebangun properti, kemudian dijual. Jadi ini kelebihannya punya margin yang besar sekali. Besar sekali. Tapi secara liquid kurang inilah trade off lah ya antara profit sama liquid. Likuiditasnya long term, paling enggak sih 3 tahun lebih lah gitu untuk residential area seperti ini gitu. Jadi yang kita bangun lebih ke rumah tapak ya, yang menapak di atas bumi. Bukan yang vertikal ke atas ya? Bukan yang vertikal. Belum ya? Apartemen itu size-nya beda lagi, perizinannya beda lagi. Jadi masih di residential area, residential resident lah ya. Lokasi di mana aja tuh Bang Muklis kalau sekarang pegang project? Iya, kalau kita invest itu sebenarnya banyak di Jabodetabek ya. Jakarta ada juga. Di luar Jabodetabek kita sempat ada di daerah Jawa Timur, Tulungagung. Ada juga land bank di daerah Penajam di dekat ibu kota.
Ibu kota baru ya? Oke. Ibu kota baru. Insya Allah semoga jadi ya guys. Amin, semoga nih. biar ini ya, aku keras ya jualannya nih. Aku keras, iya. Jadi marginnya cukup besar memang kalau untuk land banking seperti itu. Iya. Nah, ngomongin tentang properti gitu kan. Kita kan lagi menghadapi pandemi begitu ya. Nah, seberapa terdampak sih bisnis properti ini, Bang Kris? Iya. Kalau dilihat dari sisi, aku ngelihatnya dari supply sama demand ya. Kalau dari sisi supply dulu dah, artinya itu sebagai developer, memang kalau aku kemarin baca di property market index rumah.com yang jadi acuan kita, itu di kuartal pertama itu sebenarnya dari sisi supply itu dia naik sekitar 8%-an gitu. Dari segi harga juga ada kenaikan sebenarnya 4%-an gitu. Tapi di kuartal pertama kan COVID belum kerasa ya. Belum mulai, Betul. Nah, tapi setelah COVID itu, kalau lihat partner perbankan, jadi perbankan kan memang jadi partner developer untuk ngejual rumah kan. Jadi emang skema KPR itu mendominasi pembelian skema rumah gitu. Jarang sekali yang cash keras gitu. Nah, dari banknya sendiri juga cukup memperketat pencairan untuk mengambil KPR. Mereka sangat membatasi segmen yang membeli, yaitu segmen yang punya penghasilan tetap dan biasanya itu kalau nggak big company, perusahaan yang cukup besar, PNS, itu masih mau mereka. Artinya segmennya sangat dibatasi yang aman-aman aja gitu. Nah, sedangkan perusahaan yang teman-teman yang kerja di perusahaan yang terdampak oleh COVID, entah itu di pariwisata atau di tempat-tempat yang consumer kayak makanan, restoran, itu kebanyakan pelayanan jasa ya, jasa fisik ya. Betul, yang terdampak itu akhirnya konsumennya tidak bisa approval untuk membeli rumah gitu dengan layanan KPR gitu. Nah, justru sekarang peluangnya Bang Akil untuk teman-teman, gimana tuh? Peluang buat yang punya cash cukup besar sebenarnya. Jadi sekarang itu cash is the king. Kalau di bisnis developer itu sekarang itu momen buyer side. Jadi buyer side itu berarti momen di mana buyer atau pembeli itu sangat dimanjakan oleh developer gitu. Jadi developer dengan posisi KPR yang cukup sulit untuk dicairkan, maka akhirnya mereka untuk menjaga sustainable bisnisnya ya mau nggak mau harus menjual kan, cash keras kayak gitu, cash bertahap yang pembayarannya langsung ke developer gitu. Itu mitra itu ada yang menjual sampai di harga 50% dari harga unit, lo bayangkan. Iya. Begitu ya. Saking mereka pingin dapatin cashnya itu ya. Dapat likuiditasnya lah. Likuiditasnya. Gitu. Cash is the king all the way lah ya. All the time. Ya pokoknya kondisi apapun pasti cash is the king ya. Nggak bisa enggak tuh. Iya, makanya sekarang bukannya orang itu nggak punya duit loh. Orang yang punya duit itu sekarang udah pada gerilya untuk nyari aset-aset yang murah gitu. Nyari beli-beli aset yang murah, nanti paling setelah COVID berakhir bisa dijual lagi. Marginnya cukup besar juga kan. Senarionya biasanya diambil gitu ya. Betul. Jadi setiap kondisi itu selalu ada peluang. Yes. Dan untuk sektor properti sendiri yang tadi yang disampaikan oleh Bang Mukhlis lebih ke situ ya, tantangannya peluangnya ya. Sebenarnya kalau dilihat sekilas bisa jadi itu satu hal yang mungkin kita yang mungkin belum terlalu aware begitu ya, itu satu hal yang wah kayaknya turun juga nih properti, tapi di sisi lain bisa jadi peluang juga ya untuk kita bisa punya cash gitu kan, untuk bisa mencari aset nih, nabung aset gitu ya. Betul, waktunya nabung aset nih para juragan-juragan nih.
Nah, ini menarik nih. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Berarti kan kalau kita bicarakan sebagai properti sebagai salah satu instrumen investasi, gitu ya. Nah, kalau kita coba bandingin ya, before and after pandemic, gitu ya. Bukan after sih, before and during pandemic. Ini kan masih during nih, belum after ya. Masih jalan terus. Yeah. Ada beda nggak secara benefit yang ditawarkan oleh instrumen investasi berupa properti ini terhadap investor atau terhadap pemuda yang mau invest di properti before and during pandemic? Ada beda nggak? Oke, jadi memang kalau dibandingkan kita investasi di properti sama aset yang lainnya, entah itu deposito, obligasi, atau emas gitu ya, sukuk, emas, ataupun mungkin sekarang juga udah ngetren peer-to-peer lending, atau main saham sendiri, atau main reksadana. Yang aku lihat comparable-nya, aset di properti ini punya margin yang di atas itu semuanya, gitu. Jadi kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena properti aja di kondisi normal itu tiap tahunnya itu rata-rata bisa naik sekitar 6-7% loh. Bahkan itu lebih, tergantung tempatnya gitu. Ya. Kalau deposito kan cuma sekitar 5%-an ya, belum di pajak kan, dipotong pajak. Kalau properti itu bisa lebih dari itu, apalagi di kondisi COVID. Jadi harganya istilahnya serok bawah. Serok bawah, wah ini menarik nih. Serok bawah menarik nih. Serok bawah, kenapa? Karena harga pada turun semua tuh aset-aset properti. Coba deh survei tuh, pada jual, pada butuh duit orang-orang tuh. Itu harga bisa dinego abis-abisan. Habis COVID deh. Oke, ini menarik nih. Cuman kita tahan dulu gitu ya. Kita kasih lewat iklan dulu nih gitu ya. Kita kasih lewat iklan dulu, kita sambung lagi di part 2. Oke, sahabat RK semuanya, kita akan sambung lagi setelah iklan berikut ini. Halo Sobat Lentras, kali ini Lentras Property mau menawarkan kepada kalian klaster dengan konsep urban minimalis modern dengan harga terjangkau di wilayah Cilangkap, Tapos, Depok. Klaster yang hanya terdiri dari 11 unit ini, lokasinya strategis banget. Hanya berjarak 25 menit ke gerbang tol Cimanggis, 25 menit ke Mall Cibinong, 20 menit ke stasiun Cibinong, dan 15 menit ke terminal Jatijajar. Kamu bisa memiliki rumah idaman ini hanya dengan bayar booking 3 juta rupiah. Dengan cicilan mulai dari 4 jutaan, sudah memiliki rumah idaman dengan keamanan super canggih. Yuk buruan survei, kami tunggu di klaster Permata Cilangkap. Oke, hello Sobat RK dimanapun berada. Kembali lagi bersama gue, Akil Wilda ya, di X Podcast dari Rumah Kepemimpinan. Masih bersama Bang Tri Muklis Nanugrah atau Bang Muklis sebagai CEO dari Lentras atau PT Lentera Mitra Strategis. Tadi kita sudah ngobrol lumayan banyak ya, dan kita tadi sampai pada bahasan tentang ternyata kondisi pandemi ini memberikan sebenarnya peluang untuk para investor untuk bisa kemudian istilahnya mencari aset terbaik dalam bentuk properti. Kalau tadi bilangnya ada istilah apa, Bang Mulis, serok bawah ya. Serok bawah. Nyerok bagian serok bawah nih gitu. Nah mungkin lebih didetailkan nih, serok bawah itu maksudnya seperti apa nih Bang Mulis nih? Iya, serok bawah itu sebenarnya. Iya, serok bawah itu sebenarnya membeli aset saat aset itu lagi turun harganya. Serok, habis namanya diserok itu kan diambil yang jatuh-jatuh itu loh di bawah. Habis itu kan diangkat, artinya dijual saat harganya udah tinggi gitu loh. Serok bawah namanya. Serok saat dibeli saat harganya rendah, terus nunggu sampai harganya tinggi, habis itu dijual gitu ya? Iya dong. Itu udah cuan banget lah. Cuan banget. Sekarang tuh cuan. Cuan is everything ya. Jadi cash is the king all the way, sekarang cuan is everything. Oke, ini Bang Muklis. Gue pernah baca nih beberapa artikel gitu kan. Iya. Ini kan kita masuk
milenial ya, milenial dan mungkin generasi bawah kita juga ini juga nih, ya relatif lah sama lah gitu ya, apa namanya, kulturnya, kemudian juga gaya hidupnya, kemudian juga apa namanya, ya mirip-mirip lah generasi kita lah gitu kan, dibandingkan dengan generasi sebelum kita generasi atas begitu. Iya. Konon katanya generasi milenial ini bilangnya agak sulit untuk bisa punya rumah sendiri di usia produktifnya gitu kan. Nah, apakah benar demikian, Bang Muklis? Iya, emang susah banget sih. Susah banget ya. Coba deh disurvei aja tuh alumni RK tuh. Jawabannya berapa persen tuh yang susah? Kayaknya sih dominan tuh 80% kasih. Berarti memang faktanya memang sulit ya hari ini ya. Mungkin dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ketika mungkin orang tua kita seusia kita relatif lebih mudah begitu ya. Bukan begitu Bang Mulus? Betul. Jadi dari sisi supply-nya aja bumi itu ya nggak bisa di cloning lah ya. Tanah makin kecil makin gitu sempit, kan. Makin sempit, makin dikit gitu kan. Nah, sehingga ya pastilah hukum ekonomi ya, persediaannya tetap tapi permintaannya terus naik. Kita bandingin aja sama orang tua kita paling nggak punya berapa tanah itu, berapa meter. Sedangkan kita sendiri agak susah ya. Di lain sisi sih memang karena gaya hidup sih Bang Akil. Coba deh, dulu bapak-bapak nggak ada tuh namanya GrabFood, GoFood, nggak ada tuh liburan-liburan. Ya kan sekarang kayaknya gaya hidup milenial itu ya sekali eksis lah di ini sosmed kan ya. Work hard, play hard. Work hard, play even harder. Iya, sekarang kan dikit-dikit kita GoFood, GrabFood gitu kan. Itu sih. Iya. Makin susah jadinya. Nah, makin susah ya. Nah, kan kita menyadari bahwa memang faktanya adalah yang kita dapatkan generasi kayak kita nih milenial dan mungkin bawah kita generasi Z ya dan juga generasi Alpha mungkin di bawah kitanya lagi semakin sulit untuk bisa mendapatkan atau berencana untuk memiliki rumah seperti. Nah, kalau dari Bang Muklis sendiri nih sebagai praktisi nih di bidang properti ini atau di sektor real gitu ya, sebenarnya solusinya seperti apa nih yang bisa ditawarkan nih? Mungkin bisa ditinjau dari beberapa aspek ya, mungkin dari kitanya sebagai objeknya atau sebagai subjeknya mungkin atau dari segi hal lainnya, mungkin silakan bisa di. Ini jadi kalau untuk solusi untuk beli properti terutama rumah tapak sih memang harus pertama itu emang harus nabung sih ya. Kenapa saat ini itu ada juga institusi keuangan kayak fintech itu ada juga loh yang mereka itu pembiayaan untuk nyicil DP. Jadi DP-nya ditalangin dulu loh sama fintech ini untuk ngebeli rumah. Itu kan udah sebuah solusi buat masalah yang ada gitu karena semakin nggak terjangkaunya rumah gitu. Terus yang kedua sebenarnya ya mulai dari gaya hidup sih sebenarnya yang aku sebutin tadi. Jadi mungkin blessing in disguise juga di COVID kayak gini kan neken juga pengeluaran kita ya. Asumsinya sih penghasilannya tetap ya nggak dipotong ya. Ya, amin. Semoga nih lancar-lancar semua ya para pendengarnya ya. Pengeluaran buat jalan-jalan itu akhirnya kan turun drastis itu mungkin ya dijadikan peluang buat nambah tabungan untuk beli rumah sih. Betul. Kemudian sih sebenarnya kalau belum bisa beli rumah pun solusi untuk milenial yang mau deket-deket dengan kerjaan di pusat kota ya pastinya pilihan apartemen kadang jadi solusinya gitu untuk awalan-awalan gitu. Tapi ya kan culture kita itu kan kayak beli apartemen tuh kayak nggak ada tanahnya gitu loh, nggak tapak di tanah gitu loh. Jadi ya tetap harus menabung karena kalau udah ada tabungan cukup itu kita bisa dapat harga murah, Bang Akil. Ya kan? Ya. Kenapa harga murah? Karena DP-nya makin besar kan cicilannya makin murah nantinya. Makin murah, ya betul. Apalagi bisa cash ya. Apalagi cash keras. Cash keras. Developer kadang ngejual pakai kadal buntung kan. 50% dari harga unit rumah
dia jual tuh berapa unit lah dari beberapa jumlah klasternya itu. Ini di dunia properti banyak istilah-istilah ya tadi ya. Serok bawah, kalau untung ya. Oke deh. Nanti kayaknya kita buat kamus kayaknya nih. Kamus dunia properti ya. Ini biar para pendengar tahu nih dan paham nih istilah-istilah apa yang digunakan dalam dunia properti. Oke, berarti memang solusinya mau nggak mau adalah dari kitanya ya, mengubah gaya hidup ya, Pak Muklis ya. Iya benar. Selain gaya hidup memang ya pinter-pinter nyari sampingan juga sih. Karena kan ini investasi jangka panjang ya rumah itu. Yes. Terutama dan ingat umur juga sih. KPR itu maksimal itu bisa sampai 25 tahun. Artinya bank itu ngelihat pensiun kita biasanya di usia sekitar 55 tahun kan. Jadi kalau udah umur katakanlah 30 tahun ke atas, artinya ya kita paling bisa ngambil tenor atau durasi sampai 25 tahun gitu. Kadang sih sampai cuman 15 atau 20 tahun. Artinya kalau makin sedikit atau makin makin sebentar itu kan cicilannya makin tambah tuh. Ya enggak? Ya. Kalau tenornya makin lama cicilannya makin murah, tapi marginnya makin mahal gitu. Jadi solusi nabung itu udah kepastian lah gitu. Udah paling the best lah ya. The best solution of all. Mantap. Nah ini para sobat RK semuanya, ya tadi yang disampaikan oleh Pak Muklis, memang solusi terbaik hari ini buat kita nih, generasi milenial atau Gen Z ataupun Gen Alpha begitu ya, buat yang mau punya rumah begitu, nabung begitu ya. Iya. Nabung satu lagi Bang Akil. Apa tuh? Apa ya? Mungkin ini agak ini juga nggak mau rugi juga bukan itu. Tapi gimana? Kalau bagi yang belum jomblo, yang masih jomblo, nyari pasangan yang sama-sama kerja, jadi cicilannya biar nggak berat. Oke. Ini jadi satu banget ya. Ini solusi menarik nih ya. Harap dicatat ya para audiens dimanapun berada ya. Mungkin bagi yang jomblo gitu tapi ya. Tapi istri nggak wajib loh ya. Tapi istri nggak wajib untuk nyari nafkah ya. Ini itu yang dicatat. Itu yang perlu dicatat. Oke, baik Pak Muklis. Terima kasih banyak nih atas waktunya sudah berkenan untuk bisa ngobrol bareng di LeadX Podcast dari Rumah Kepemimpinan. Yang mana tadi sudah dapat kita banyak informasi ya dari Pak Muklis ya, bahwa memang sektor properti walaupun kondisinya seperti sekarang ini terkena pandemi, ternyata memang ada peluang begitu ya Bang Muklis ya, di sektor ini ternyata punya geliat juga nih gitu ya, yang ternyata memang di satu sisi promising gitu ya, ketika kita mampu untuk melihat lebih detail, melihat lebih jeli seperti apa ininya. Itu sudah dipaparin oleh Bang Muklis. Dan juga buat kita para milenial dan juga para pemuda nih gitu ya, yang berniat atau berencana untuk punya rumah, ya mau nggak mau memang harus nabung. Saving ya, itu kuncinya. Itu kuncinya tuh. Gitu. Nah, oke, itu aja. Terima kasih banyak. Sami Bang Akil. Terima kasih ya Bang Muklis ya atas waktunya. Sampai berjumpa lagi nanti mungkin di episode selanjutnya. Jangan kapok di LeadX Podcast ya. Siap, ditunggu undangannya aja Bang Akil. Di mana berada, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menyimak, untuk mendengar sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel kita ini di channel Rumah Kepemimpinan. Tetap like, komen, dan subscribe, dan juga share video ini gitu ya. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.